Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rahman dan di sini saya akan menjelaskan tentang PDRI. Nah, PDRI merupakan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, latar belakang didirikannya PDRI ini itu terjadi karena pada tahun 1948, tepatnya di bulan Desember, kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dalam agresi militer II. Terus juga ada Soekarno dan juga Hatta serta pemimpin-pemimpin lainnya yang ditangkap, yang mana menyebabkan kekosongan pemerintahan. Selanjutnya itu seperti Syarifuddin Prawinegara membentuk PDRI di Sumatera Barat untuk melanjutkan pemerintahan. Jadi PDRI ini berfungsi untuk melanjutkan pemerintahan yang kosong. Nah, selanjutnya, strategi apa sih yang digunakan Pak untuk menggerakkan PDRI? Nah, strategi yang digunakan untuk penggerakan PDRI ini ada 3 jenis. Yang pertama itu seperti PDRI berpindah tempat untuk menghindari pengejaran yang dilakukan oleh pihak-pihak Belanda. Terus juga lokasi yang digunakan kayak Bukit Tinggi, Payakumbuh, Halaban, Bidar Alam, dan juga Koto Tinggi. Yang terakhir itu setiap perpindahan ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan juga keberlangsungan pemerintahan yang kosong tadi. Oke, selanjutnya itu tuh apa sih koordinasi perlawanan dan juga komunikasi dari PDRI. Nah, PDRI ini mengkoordinasikan perlawanan terhadap Belanda melalui yang pertama, koordinasi militer, yang mana berkomunikasi dengan komandan seperti Jenderal Sudirman untuk menyelaraskan strategi yang telah dibuat. Terus juga yang kedua ada gerilya, yang mana mengkoordinasi gerilyawan untuk serangan di Sumatera dan juga Jawa. Yang ketiga ada komunikasi, yang mana menggunakan radio dan juga kurir untuk menghindari yang namanya penyadapan. Dan juga yang keempat itu adalah jaringan lokal, yang mana dia memanfaatkan dukungan masyarakat untuk informasi dan juga logistik. Terus yang kelima itu adalah pelatihan. Nah, pelatihan ini yang mana berfungsi untuk meningkatkan keterampilan para pejuang, yang mana berguna untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Selanjutnya tentu kita akan bertanya, apa sih peran dan juga strategis PDRI dalam diplomasi? Nah, pemerintahan darurat Republik Indonesia ini memainkan peran yang sangat penting dalam diplomasi internasional selama krisis kemerdekaan Indonesia, yang mana antara lain seperti menjaga hubungan dengan negara-negara sahabat, terus juga mendapatkan dukungan internasional, tekanan terhadap Belanda melalui PBB. Nah, maksud tekanan terhadap Belanda melalui PBB ini seperti mendorong intervensi PBB yang menghasilkan resolusi yang mendesak Belanda untuk berunding. Nah, terus yang keempat adalah membangun citra Indonesia. Yang kelima, negosiasi dan juga perjanjian. Dan yang keenam, koordinasi dengan pemimpin di luar negeri. Nah, terus selanjutnya itu ada akhir daripada pergerakan PDRI itu sendiri. Nah, akhir pergerakan daripada PDRI ini itu seperti yang pertama, kembalinya Soekarno dan juga Hatta pada tahun 1949 di bulan Juli. Dan juga Soekarno-Hatta yang dibebaskan, yang mana ini menandakan fase baru dalam kepemimpinan. Yang kedua, pengalihan kekuasaan. PDRI menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintah pusat di Yogyakarta yang dilaksanakan di Yogyakarta, yang mana akan memperkuat legitimasi. Terus yang ketiga ada penyelesaian konflik, yang mana berakhirnya pergerakan PDRI seiring dengan penyelesaian konflik melalui perjanjian Roem-Royan. Nah, terus yang keempat, warisan sejarah. PDRI menunjukkan semangat perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat diambil seperti pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI ini memainkan peran krusial dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia selama masa krisis, yang mana saat itu nggak ada yang pemerintah karena pada diambil sama orang Belanda. Dan juga melalui pergerakan dinamis dan juga upaya diplomasi yang efektif.
PDRI ini juga berhasil menjaga perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap hidup. Dan juga PDRI juga membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia melibatkan seluruh wilayah, bukan hanya terfokus pada Jawa, yang mana mencerminkan semangat persatuan dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Baik, mohon maaf ini sepertinya mati lampu. Mungkin sekian daripada penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.